Episode 16, Simpanan CEO Dingin, Kesepakatan Memilikimu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya. Araf sampai di gang rumah Aeri. Ia turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Aeri yang masih harus berjalan kaki. Dalam hati, ia merasa butuh sandaran saat ini. Tapi, apakah Aeri akan bisa menerima keluh kesahnya? Atau lelahnya bisa sembuh hanya dengan senyumannya? Atau ia butuh sebuah pelukan? Aeri, aku lelah menghadapi semua keterpaksaan ini. Aku lelah menjalani kehidupan yang sama sekali bukan jalanku. Kapan aku bisa memiliki ketenangan hidup, kalau hidupku saja masih disetir orang lain? Araf menyugar rambutnya dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Ia berulang kali menghela napas berat. Ada rasa sesal karena ia merampas ponsel Aeri, sehingga gadis itu tak bisa dikabarinya. Handphonenya bergetar, ia mengambil handphonenya malas karena itu pasti dari salah satu keluarganya. Nama papa tertera di layar ponselnya membuatnya berdecak sebal. Apalagi pak, apa papa masih belum puas hancurin kehidupan Araf? Tanya Araf sarkas membuat William mendesah di ujung telepon. Raf, kami sudah memutuskan 1 bulan lagi kalian menikah. Papa dan mama berharap kamu bisa diajak kompromi. Semua ini untuk kita dan perusahaan. Kalau kamu menikah dengan Clarissa, otomatis kamu mendapatkan keuntungan hampir 80% dan juga 1 minggu lagi, Papa akan memberikan kursi Papa untuk kamu, ujar William panjang lebar, yang sama sekali tak berpengaruh dengan adegan ngambek Araf. Pak, Araf gak mau menikahi Clarissa. Kalau papa maksa, mending papa saja yang menikah dengan Clarissa, seru Araf tajam tak kalah sinis. Haha, Araf, kamu jangan bodoh lebih memilih batu kali daripada mutiara. Buka matamu lebar-lebar, lihat papa dan mama, kami menikah tanpa dasar cinta, tapi apa yang kamu lihat? Kami bisa hidup damai selamanya dan harmonis. Jangan naif soal cinta, sambung William berusaha memprovokasi Araf yang sedang kalut. Pak, hidup Araf bukan hanya persoalan bisnis dan bisnis. Araf merasa menemukan wanita yang cocok untuk Araf dan itu Aeri. Araf gak akan menikah selain dengan Aeri Emily, jawab Araf seraya mematikan ponselnya. Ia geram dengan paksaan William dan Yasmin, yang sama sekali tak pernah mengutamakan kebahagiaannya. Ia memasukkan handphonenya ke dalam saku dan bersiap pergi menuju rumah Aeri. Ia merasa risih dengan jalanan yang lumayan becek karena hujan, namun, tak menghentikannya untuk bertemu dengan Aeri. Rumah kecil di ujung lorong membuat langkahnya terhenti. Aeri, kamu jangan kurang ajar ya sama ibu dan bapak. Sudah lupa kalau semua biaya kuliah kamu itu kami yang bayarin. Sekarang karena udah punya gaji, kamu jadi lupa tanggung jawab kamu. Semalam gak pulang ke rumah ngapain? Sudah belajar jadi jaleng, teriak Bu Ranti sarkas. Araf mengernyitkan dahinya mendengar semua pertengkaran yang terjadi di sana, ia tak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Aeri, kalau bapak tahu kamu akan ngelunjak seperti ini, mending bapak dulu nikahkan kamu sama Pak Udin. Pasti sekarang hidup kita tak semakin melarat seperti ini, teriak Pak Hilman bersamaan dengan gebrakan meja di dalam sana. Araf mengepalkan tangannya mendengar semua teriakan itu, ia tak suka Aeri menjadi bahan aniaya keluarganya sendiri, membuatnya mengetuk pintu triplek itu. Lelaki yang kemarin dibebaskannya dari penjara, tampak membuka pintu dengan alis terangkat pasalnya. Tak biasanya ia kedatangan lelaki muda nan tampan ke rumahnya, ditambah dengan penampilan Araf yang jelas seperti orang kaya. Kamu siapa? Tanya Pak Hilman saat melihat Araf di depan rumahnya. Kenalin, saya Araf bosnya Aeri, jawab Araf dingin. Pak Hilman tersenyum mendengar bahwa Araf bos Aeri. Ia segera meminta Araf untuk masuk ke dalam rumahnya. Ada apa ya, bapak malam-malam datang ke sini? Tanya Pak Hilman lembut seperti tak ada kejadian menegangkan beberapa menit yang lalu. Bapak ingat, kemarin bapak keluar dari penjara itu karena saya. Aeri meminjam uang kepada saya untuk jaminan dan juga melunaskan hutang bapak, ujar Araf seraya menatap Pak Hilman dingin dan tak bersahabat. Mohon maaf Pak, kami hanya orang kecil yang tidak punya apa-apa. Jadi,
Kalau Airi meminjam uang kepada Bapak, berarti itu menjadi urusan Bapak dengan putri saya. Saya tidak berani ikut campur, jawab Pak Hilman yang seketika memelas di hadapan Araf. Araf berdecak kesal dengan sikap Bapak Airi yang lepas tangan dengan tanggung jawabnya. Ia mengitari seisi rumah yang tak memiliki barang berharga itu. Apakah kehidupan Airi selama ini seperti ini? Apakah gadisnya itu selalu merasakan kerasnya kehidupan? Saya tidak meminta ganti uang yang sudah saya keluarkan untuk Bapak. Tapi, saya ingin putri Bapak menjadi istri saya, bagaimana? Ujar Araf membuat Pak Hilman membelalakan matanya. Bu Ranti yang mendengar dari ruang tengah segera menghampiri mereka berdua. Bapak mau menikahi putri saya? Tanya Bu Ranti dengan senyum manisnya. Araf menganggukkan kepalanya pelan. Tapi, saya hanya ingin mengikatnya lebih dulu sebagai tunangan saya, jawab Araf. Apa jaminan untuk saya jika saya menerima lamaran Bapak? Tanya Bu Ranti dengan sangat bersemangat. Ia menatap Araf seperti menatap mesin uang di hadapannya, mata yang mengilat melihat keberuntungan yang ada di depan mata. Araf terkekeh mendengarnya, dasar manusia serakah tak tahu diri. Bisa-bisanya setelah kubantu mereka masih ingin memerasku, decak Araf kesal melihat tingkah orang tua Airi yang tak tahu malu. Saya sudah mengeluarkan uang banyak untuk Pak Hilman dan hutang keluarga ini. Jadi, saya ingin meminta Airi tanpa mengeluarkan sepeser pun untuk keluarga ini, atau saya batalkan tawaran dan saya jebloskan Bapak kembali ke penjara. Seru Araf tajam membuat Pak Hilman dan Bu Ranti saling menatap ngeri. Saya terima tawaran Bapak, tapi dengan syarat kirimkan saya uang bulanan, mungkin sebagai balas budi, karena kami sudah mengkuliahkan Airi dan merawatnya dengan baik. Bagaimana? Tawar Bu Ranti tak menyerah. Baik. Saya terima syarat Ibu. Saya akan kirimkan uang bulanan tapi dengan nominal terserah saya mau kirim berapa. Kalau Bapak dan Ibu bersedia, besok saya akan berikan surat resmi perjanjian kita, ujar Araf panjang lebar. Bu Ranti tampak sangat bahagia mendengarnya. Ia berharap jika Araf dan Airi bisa sampai ke pelaminan, dan memiliki menantu kaya sepertinya. Setidaknya, ia bisa memiliki uang bulanan untuk kebutuhan hidup. Saya akan bawa Airi keluar dari rumah ini, dan jangan sampai ada yang mengganggunya atau kalian semua akan saya masukkan ke dalam jeruji besi, seru Araf arogan. Airi yang mendengarnya tak habis pikir dengan kedua orang tuanya, ia menerima tawaran Araf dengan begitu mudahnya. Seperti barang bekas yang sudah tak diperlukan lagi. Ia terduduk di ranjangnya yang sudah usang dengan air mata yang terus mengalir. Malam ini, hatinya benar-benar diuji, bukan hanya karena kesepakatan yang dilakukan keluarganya, tapi perkataan kedua orang tuanya yang nyelekit menyakitinya. Apa aku memang tak pernah diinginkan di dalam keluarga ini? Kenapa mereka mudah memberikanku kepada Araf? Tanyanya dengan tergugu. Airi, sudah jangan sok bersedih seperti itu. Cepat keluar dan kemasi barang-barang kamu, Pak Araf sudah menunggu di luar. Dapat cowok tajir melintir seperti Pak Araf masih aja belaga sedih dan teraniaya, gerutu Bu Ranti seraya berlalu keluar dari kamar Airi. Airi memasukkan bajunya yang tak seberapa dan juga barang lainnya, ia menghapus air mata yang sudah mulai berjejalan keluar. Sebagai anak, ia tak mau orang tuanya yang sudah renta itu masuk ke dalam penjara, meski karena kesalahan mereka sendiri. Meski selalu diperlakukan kasar dan tak seperti yang lain, Airi selalu berusaha bersabar dan menerima, karena bagaimanapun mereka yang sudah merawatnya sejak kecil, hingga dewasa kini. Ia terus berusaha membuat mereka bangga kepadanya meski selama ini hasilnya nihil. Airi menenteng tasnya dan keluar, di sana sudah ada Araf yang menunggu dengan wajahnya yang seperti menahan amarah. Ia bangkit saat Airi sudah berada di hadapannya. Mungkin besok akan ada orang saya yang datang ke sini, jadi, tolong kerjasamanya. Jangan abaikan kesepakatan kita, karena saya sudah merekamnya di sini, ujar Araf seraya mengangkat handphonenya yang ternyata benar, percakapan mereka direkam. Ini sedikit hadiah untuk Bapak dan Ibu, ujar Araf seraya meletakkan beberapa lembar uang berwarna merah, membuat mata Bu Ranti berkilat bahagia.
Araf menggenggam tangan Aeri dan berlalu pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Mereka masuk ke dalam mobil dalam keadaan sama-sama membisu dengan pikiran masing-masing. Setelah tahu keluarga Aeri yang memperlakukan putrinya seburuk itu, membuat Araf tak lagi memusingkan masalahnya. Ia ingin Aeri tinggal bersamanya di apartemen mulai hari ini. Keputusannya sudah bulat untuk bersama Aeri. "Pak, untuk apa Bapak melakukan kesepakatan dengan orang tua saya?" tanya Aeri serak, saat dirasa perasaannya mulai membaik. Ia semakin tak kuasa menentang Araf karena takut berimbas kepada orang tuanya. Bagaimanapun sikap mereka, ia masih sangat menyayangi keluarganya. "Saya melakukan kesepakatan untuk memilikimu, apa saya tidak boleh melakukannya?" tanya Araf yang membuat Aeri membeku. Ia tak tahu harus menanggapinya seperti apa, karena di satu sisi, ia bersyukur karena tak selalu dirongrong oleh sang ibu terus-menerus dengan cacian dan sumpah serapah. Namun, di sisi lain, ia tak bisa terus bergantung dengan Araf yang sudah menjadi milik orang lain. Mereka berbeda dan tak akan mungkin bersama. Untuk apa Pak Araf melakukan semua ini? Apa memang dia serius sama aku? Batin Aeri yang sudah mulai ambigu. Pasalnya, Araf tidak pernah menegaskan tentang hubungan mereka. Ia hanya selalu dingin dan seperti bercanda dengannya. "Aeri, jangan berpikir yang iya-iya. Jangan pikir saya akan melupakan hukuman untuk kamu," ujar Araf membuat Aeri menekuk wajahnya. "Tapi, saya tak merasa melakukan kesalahan Pak," sahut Aeri tak terima selalu menerima hukuman dari Araf, meskipun hukuman itu enak tapi merugikan pihak perempuan juga. "Kamu sudah berani berhubungan dengan lelaki lain, kamu gak merasa punya kekasih yang hati yang harus dijaga apa?" ujar Araf ketus yang sama sekali tak melihat ke arah Aeri. Hukuman lagi, padahal kesalahanku cuma seuprit," gerutunya lirih kepada dirinya sendiri. "Maafkan saya Pak, tapi kan saya menanggapinya wajar-wajar saja, jadi, hukumannya batal aja ya," ujar Aeri seraya menatap Araf dengan wajah memelas yang membuat wajahnya semakin menggemaskan. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Araf yang masih fokus menyetir. "Ais, kenapa dia makin hari tambah cantik sih?" batin Araf yang menjadi salah tingkah sendiri gara-gara wajah Aeri yang sangat dekat dengannya.